menampung begitu banyak pemain ya. Dan pemain-pemain yang bagus-bagus kalau bicara di tim senior. Ada 5 pemain naturalisasi. Nah, bagaimana STY untuk bisa memaksimalkan ini kekuatan? Karena pasti memang butuh pemikiran ya untuk mengutak-atik strategi permainan dari STY. Karena STY ini kadang-kadang kan sulit untuk kita prediksi siapa yang akan dia mainkan, dan semua ini bagus. Jadi perubahan-perubahan ini yang dilakukan oleh 5 pemain yang berpotensi dinaturalisasi PSSI setelah timnas Indonesia resmi diperkuat Maarten Paes, nomor 1 oleh Romeni. Nah, salah satu kebutuhan bagi timnas Indonesia sekarang ini kan adalah di posisi striker, teman-teman. Walaupun kita tahu ada banyak striker sekarang di skuad kita kan, seperti Dimas Derajat, ada juga Rafael Streit, ada juga Marcelino Ferdinand yang bisa bermain sebagai striker kan. Dia kan dipasang sebagai striker palsu di pertandingan terakhir lawan Filipina. Dan sebelumnya ada juga Ramadan Sananta. Tapi entah mengapa kesulitan bagi para pemain yang bermain di lini depan timnas Indonesia sebagai striker ya, bukan sebagai penyerang sayap, itu adalah selalu dalam urusan melakukan finishing. Sebanyak 5 pemain yang berpotensi dinaturalisasi PSSI setelah timnas Indonesia resmi diperkuat Maarten Paes akan diulas Okezone. Setelah memastikan Maarten Paes eligible memperkuat timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dipercaya takkan sampai di sini berhenti mencari pemain-pemain keturunan di luar Indonesia. Kehadiran pemain keturunan ini dibutuhkan timnas Indonesia demi merealisasikan sejumlah target, salah satunya menembus playoff Piala Dunia 2026 yang dicanangkan pelatih Shin Tae-yong. Okezone menilai ada beberapa pemain yang berpotensi didekati PSSI demi meningkatkan kekuatan skuad Garuda saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September tahun 2024 hingga Juni tahun 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 5 pemain yang berpotensi dinaturalisasi PSSI setelah timnas Indonesia resmi diperkuat Maarten Paes. 5. Hairor Yedewal, Royal Antwerp. Hairor Yedewal dapat memberikan kekuatan tambahan di lini sentral timnas Indonesia. Kemampuan Hairor Yedewal dalam memotong bola dan mendistribusikan si kulit bulat, otomatis bakal membantu kinerja gelandang timnas Indonesia, Tom Haye. Pemain yang satu ini memiliki pengalaman panjang di persepakbolaan internasional. Setelah berkarir di Ajax Amsterdam dan 7 tahun 2017 sampai tahun 2024 memperkuat Crystal Palace, Hairor Yedewal kini membela klub Liga 1 Belgia tahun 2024 sampai tahun 2025, Royal Antwerp. Kabarnya, salah satu keluarga Hairor sudah menghubungi mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, dan mengaku tertarik memperkuat timnas Indonesia. 4. Kevin Dix, FC Copenhagen. Kevin Dix terpantau menyukai unggahan Maarten Paes yang tak sabar memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fakta ini seakan kode Kevin Dix siap menyusul menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pemain yang kini berusia 27 tahun, merupakan salah satu pemain keturunan yang paling oke untuk mengawal lini belakang skuad Garuda. Kevin Dix dapat diandalkan di banyak posisi di lini belakang seperti bek tengah atau fullback wingback kanan. 3. Niels Hilgers, FC Twente. Ketimbang nama lain, Niels Hilgers merupakan yang paling mahal. Baru berusia 22 tahun, Niels Hilgers menjadi pemain belakang reguler di FC Twente, klub yang finish ketiga di Liga 1 Belanda tahun 2023 sampai tahun 2024. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Niels Hilgers dapat membentuk trio tangguh bersama Jay Izes dan Justin Hubner. Peran ibu Niels Hilgers yang berdarah Indonesia, Linda Tombeng, dapat berperan memengaruhi mau atau tidak sang anak membela skuad Garuda. 2. Mauro Zelstra, FC Volendam U21. Mauro Zelstra disinyalir hanya masalah waktu untuk diresmikan sebagai pemain timnas Indonesia. Dalam pengakuan kepada Yusa Nugraha, Mauro Zelstra mengatakan sudah mengirimkan semua berkas kepada PSSI. Mauro Zelstra disinyalir hanya masalah waktu untuk diresmikan sebagai pemain timnas Indonesia.
Dalam pengakuan kepada Yusa Nugraha, Mauro Zelstra mengatakan sudah mengirimkan semua berkas kepada PSSI. 1. Ole Romeni, FC Utrecht. Ole Romeni menjadi sosok penyerang yang dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Mencetak 2 gol di 2 pekan awal Liga 1 Belanda tahun 2024 sampai tahun 2025, menandakan Ole Romeni bukanlah penyerang kacagan. Karena itu, PSSI harus bergerak cepat. Jika tidak, penyerang FC Utrecht ini berpotensi diambil timnas Belanda racikan Ronald Koeman. Selain nama-nama di atas, PSSI juga sedang memproses naturalisasi pemain yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia U20, yakni Tim Gripens, Mauresmo Hinoke dan Dion Marks. Ada 3 bintang grade A Eropa ini bisa bantu timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 jika berhasil dinaturalisasi PSSI. Punya statistik mentereng sepanjang musim lalu, 3 pemain keturunan di kompetisi Eropa berikut layak dilirik PSSI untuk perkuat timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tampil di putaran ketiga zona Asia. Tergabung di grup C, skuad Garuda harus menghadapi tim kuat macam Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain serta China. Dari keterangan laman FIFA, pertandingan pembuka timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti adalah menghadapi Arab Saudi. Laga tersebut akan dimainkan pada tanggal 6 September tahun 2024 atau sekitar 4 pekan lagi yang berlangsung di King Abdullah Sports City. Secara peringkat FIFA dan pengalaman, jelas timnas Indonesia tak terlalu diunggulkan untuk raih kemenangan atas Arab Saudi. Namun jika PSSI berhasil dapatkan 3 bintang keturunan grade A Eropa berikut, peluang skuad Garuda untuk raih poin dari markas Arab Saudi mungkin terbuka. Sebagai informasi, PSSI memang sempat mengindikasikan bakal menambah pemain naturalisasi baru jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada nama pasti siap sosok bintang keturunan tersebut yang akan memperkuat skuad Garuda. Jika melihat dari data yang ada, sejatinya ada 3 pemain keturunan yang punya statistik mentereng di kasta teratas Eropa dan bisa jadi opsi buat PSSI. 3 pemain grade A Eropa yang layak dinaturalisasi PSSI demi bantu timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens.